Itu bukan Mbak Esti. Halo Mbak, Assalamualaikum. Permisi Mbak. Janjian sama klien kita, Esti. Ya janjian di rumahnya, dikasih alamatnya, dikasih RT RW-nya, dan kemudian kita menuju ke sana. Hah? Loh, kenapa? Kenapa? Di dalam lagi ada keluarganya. Itu lagi ada pertemuan keluarga. Ada Siapa? keluarganya Surya. Surya itu siapa? Jadi aku tuh mau dijodohin sama Surya. Surya itu atasannya tante aku, tapi aku nggak mau. Mau dijodohin? Iya, aku Mbak, tuh. bukannya masih istri sahnya ini, Mas? Iya, Mbak. itu kan juga mau nyari suaminya kan? Iya, tapi mama aku tuh tetap maksa. Aku tuh nggak bisa. Ayo Mas, kita pergi aja deh Mas. Aku masih kita masa ditinggal gitu aja? Bukannya Esti sama suaminya yang lama namanya Barjo belum cerai? Kok tiba-tiba disuruh nemuin calon suaminya? Ya, jadi ini gimana sih ceritanya? Kan ini kan kamu kan masih nikah sama Mas Barjo kan? Iya, tapi Mas Barjo itu kan sudah 1 tahun Mas nggak pulang-pulang. Sedangkan saya hamil sampai saya melahirkan aja, suami saya nggak ada Mas. Seseorang yang dalam keadaan hamil pengen tadinya ditemenin sama suaminya di saat melahirkan. Tapi ini suaminya malah nggak ada kabar sama sekali. Tapi kamu udah resmi cerai belum? Nah, terus gimana? Kok orang tua kamu maksa banget? Iya, tapi Terus mama Surya itu tahu kan bilang, status kamu? iya tahu, tapi mama saya itu bilang bahwa Mas Surya ini yang terbaik buat saya. Dan saya harus melupakan Mas Barjo. Saya itu nggak bisa, Mbak. Saya itu cinta sama Mas Barjo. Mbak, tolong saya dong, Mbak. Iya. Tapi Gimana tapi ini kalau misalnya ini apa ini? Saya nemuin ini, Mbak, di kamarnya Mas Barjo. Loh, apa ini? Saya juga nggak tahu. Ngapain coba Mas Barjo simpan-simpan foto cewek kayak gitu? Anita, oh hai. ini apa ini? 20 Mei, Jumat Saya kelima. juga nggak tahu, Mbak. Ini saya kemarin waktu Kapan kamu bersih-bersih. nemuinnya? Kemarin waktu saya bersih-bersih Ini- kamar, saya nemuin ini. Ini model kayak ini apa? Kayak apa? Kayak Pasti Mas Barjo selingkuh itu. bulu perindu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mbak, ini kan udah seperti ini, kenapa harus cari lagi Mbak? Aku nggak resmi, Mas. Apa-apaan kamu, Hesti? Malah kamu ada di luar. Di dalam ada keluarganya Surya, Hesti. Kamu jangan bikin malu Mama, Hesti. Aku kan nggak suka, Ma. Aku nggak suka dijodoh-jodohin kayak gini. Aku sudah punya suami, Ma. Jangan bikin Iya. malu Ibu, Hesti. Iya, Ibu. Jadi gini loh Ibu, sebenarnya dia kan pengen cari suaminya dulu. Kalau emang ternyata dia resmi cerai, mungkin dia mau katanya seperti itu tadi ya. Iya, jadi dia minta tolong sama kita untuk cari suaminya dulu Ibu, untuk menyelesaikan masalah sama suaminya dulu. Kalian pulang kan nggak bisa dipaksa Ibu. Udah jalanin Suaminya dia hubungan itu tapi saya nggak peduli. Dia Iya, udah meninggalkan dia anaknya. Iya. Nggak tanggung jawab. Buat apa dia harapkan? Ibu, tapi kan dia juga punya hak Ibu untuk menentukan pilihannya. Iya, dikasihan Ibu. Dia kan selama ini kan pengen minta kepastian dulu sama suaminya. Kalau emang suaminya udah pasti nyerahin dia, ya sudah, bener kan Mbak? Iya. Kalau dia sayang juga suaminya nggak ninggalin anak istri dong. Ya minta, Mungkin bagi ibunya- saya ada tamu di dalam udah doang kan? Mungkin- Aku nggak mau, Ma. Yaudah gini aja, Esti ngalah dulu deh. Esti. Aku nggak mau. Iya. Mbak Esti ngalah dulu aja. Mbak Esti Iya, ikut coba Ibu ikutin dulu dulu. aja, ikutin dulu. Iya, Ibu. ini yang Udah nggak apa-apa. Aku nggak mau. Iya, nggak apa-apa. Hesti kenapa sih, Hes? Maksudnya apa? Saya jauh-jauh datang ke sini untuk ketemu Esti, tapi nyatanya kayak gini. ya udah nggak apa-apa ya. Harus nikah sekarang. Udah nggak apa-apa. Ayo omongin aja dulu baik-baik Udah, ya. ayo. Ngapain aku suaminya main dukun segala lah pakai dicari-cari nggak usah. Dia pilih urusan lain, Hesti. Mama nggak mau. Ini hidup aku, Mama nggak mau. Tapi orang tuanya nggak mau terima, keluarga dari calon suami juga nggak mau terima. Akhirnya Esti digeret di situ, dipaksa masuk ke dalam rumah. Mama, aku nggak mau, Ma. Iya, Pak. Bapaknya Hah? bapaknya ngapain?
sebenarnya tadi kita udah berusaha ngasih tahu Mbak Estinya supaya untuk ngalah aja ya, ikutin apa kata ibunya, karena bagaimanapun juga ini kan masih perkenalan ya, belum pernikahan kan, masih tahap perkenalan, ya masih ada kesempatan untuk nyariin suaminya gitu. Bisa sih sebenarnya, cuma Hestinya terlalu frontal sih, dan kita juga nggak tahu kan kalau ternyata dia lagi ada acara begini di rumahnya, atau gitu kita nggak datang sekarang. Iya, ini jadi nggak enak, kita jadi disalahin di sini. Iya. Udahlah. Ya udah nggak apa ya, kalau gitu kita bantuin kasus yang lain ya. Akhirnya kita kasih kesempatan Hesti untuk bicara sama ibunya dan menyelesaikan masalahnya. Jadi kita mau bantuin teman kita namanya Mas Fikri. Mas Fikri ini mencari istrinya. Jadi ini bisa dibilang istri yang kedua Mas Fikri ini ya. Pas kita udah masuk mobil, kita bahas klien kita yang namanya Fikri lagi cari istrinya yang tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Gitu sama kemudian. Iya, mungkin udah dinikahin sama dia sampai Enggak lagi apaan? Iya, itu sendalnya dilempar. Kaget kita semuanya, dulu ini orang kok naik pagar, nekat ini orang ngapain? Hah? Astagfirullahaladzim. Dia loncat banget. Aduh. Mbak, ini ya ini aduh, ini nggak apa-apa ini. Kenapa? Ya ampun. Astagfirullahaladzim, ini nggak apa-apa ini. Kamu nekat banget, Hesti. Hah? Ayo dong, Bang. Kamu nekat banget, itu gimana kamu bisa keluar? Udah Pak, nih, Pak, pergi dulu deh, Kita Pak. jadi nggak enak ini nanti kita Iya, pikirnya kita kita beneran yang deh. bawa kabur mbaknya Bukan, loh. bener kan? Astagfirullahaladzim, Ayo, tuh bawa semuanya. Cepetan, Bang. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Kamu pikirin Ayo, lagi deh. aduh. Mbak. Yakin ini mbak, tuh pada keluar semua nih. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak sayang Mama, Hesti. Mama nggak sayang aku nggak mau. Sayang Mama, Hesti. Ya Surya, Hesti. Kamu tidak bikin malu Mama, Hesti. Enggak, Ma. Mama yang bikin kayak gini sendiri, aku nggak mau, Ma. Dia tetap nekat minta tolong sama kita untuk ikut pencarian. Mobil dikunci sama dia semuanya. Ibu beneran, kita nggak tahu kalau ternyata ini ada acara loh, Ibu. Kita nggak maksa loh ibu, bener nih. Nggak mau juga, biar Mama lepas. Tapi kalau terjadi apa-apa sama Hesti, Mama nggak mau tanggung jawab, Hesti. Aku mau tanggung semuanya, Ma. Aku siap tanggung semuanya. Aku mau cari suamiku, Ma. Mas, jalan aja yuk, Mas. Mas. Semua nih, anak saya Hesti, jadi nggak nurut kata mamanya. Sepanjang perjalanan Esti cerita di situ. Dia nangis. Sebenarnya dia masih sayang sama ibunya. Dia juga sayang sama keluarganya. Tapi keinginan dia kuat. Dia pengen mencari suaminya dulu. Ya kamu juga nggak bilang ke kita kalau ternyata kamu ada acara kayak gitu di rumah. Atau gitu kan kita bisa pending buat ketemuannya, Hesti. Ya kalau aku bilang kan pasti Masnya sama Mbaknya nggak mau bantuin saya. Ya, Saya bukannya tuh nggak mau penting, kamu bisa besok atau 2 hari lagi gitu. Kita juga jadi enak banget. Aku tuh soalnya ditekan terus, Mbak, sama mama aku. Aku disuruh nikah sama Surya. Aku nggak mau. Mama tuh nggak pernah ngerti kalau aku tuh nggak suka sama Surya. Sekarang gini aja, Mbak sekarang kan mau cari suaminya. Mbak tujuan Mbak apa? Aku mau nanya, tujuannya apa sebenarnya? Kan udah jelas-jelas suaminya ninggalin, Iya, nggak ada terus kabar Mbak sama udah sekali. tahu juga masalah itu. Nah, ya kan? ini Mbak tahu nggak namanya, Pak? Kan? Ternyata aku tadi tanya sama teman ini buru ini. Tujuannya adalah untuk menggait perempuan. Ya makanya itu, Mas. Aku tuh pengen kejelasan, Mas. Kalau memang suami aku mau ninggalin aku tuh ngomong, jangan kayak gini. Kayak gini kan aku digantung, Mas. Aku tuh perempuan, aku malu juga, Mas. Aku juga punya anak. Aku nggak mau anak itu ada bapaknya. Mbak yakin nih gimana pun nanti hasilnya. Kalau ternyata malah suami Mbak udah nikah lagi, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Yang penting aku bisa tahu sendiri dan aku tahu, aku melihat sendiri. Habis itu aku akan ngambil keputusan, Mbak. Saya bisa ngambil keputusan secepat mungkin, Mbak ya. Karena kasihan ya, orang rumah, keluarga, orang tua, semuanya pasti kepikiran sama Mbak. Jujur nih pasti mereka kepikiran. Ya sudah, sekarang kita juga bantuin cepat supaya Mbak bisa ketemu sama suaminya dan ada kepastian. Oke, sekarang kita mau kemana ini?
ya. Kalau aku baca di emailnya sih katanya suaminya ini punya pekerjaan juga, ya kan? Kerja di mana itu? Perusahaan apa? Ada di kayak perusahaan ekspor impor gitu mas. Udah datang ke sana belum? Aku kalau datang sih belum mas. Pekerjaan pertama adalah ke tempat kerjanya Barjo. Esti dulu pernah telepon tempat kerjanya Barjo, katanya Barjo nggak kerja di situ lagi. Nah, Esti penasaran, jangan-jangan mereka bohong mas. Kita tanya dulu baik-baik, bener nggak Barjo nggak tinggal di situ lagi atau Barjo nggak kerja di situ lagi? Pak, maaf Pak, mengganggu sebentar Pak. Ya, siapa? Ya saya Mandala Pak dari Antv. Enggak, Halo, kita Pak. enggak ada apa-apa kok Pak. Kita cuma mau nanya. Ya, kenal sama Pak Barjo. Iya, katanya kerja di sini dia. Sebagai apa? Ada fotonya nggak Pak? Sebagai apa dia ada fotonya Barjo Sugianto. Barjo Sugianto kan tadi namanya, iya. Barjo Sugianto. Kepala gudang impor ekspor Pak katanya. Iya, kepala gudang, bagian kepala gudang. Ini Pak. Ini Pak. Barjo kan? Barjo? Iya, saya kenal dia. Kenapa ya? Saya kenal. Kenal Pak. Kenal dia. Nah, Ini Pak, kita kerja di sini. Nah, kita pengen ketemu ada Pak. Barjonya ada nggak? Masih kerja di sini nggak Pak? Tahu saya itu udah tahun yang lalu dia meninggal. Barjo memang kerja di situ, tapi kemudian menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Nah, terus kemana Barjo ini? Bapak bener Pak. Serius sudah. Pak, Bapak jangan bohong dong Pak. Masa saya bohong sih? Dia sudah setahun yang lalu mengundurkan diri. Terus sekarang di mana Bapak? Bapak tahu nggak di mana tinggalnya? Bang tahu juga lah. alasannya apa Pak? Dia mengundurkan diri karena apa katanya? Saya tidak tahu. Saya kan hanya seperti itu di sini. Terus dia juga sering ngobrol. Ngobrol apa? Dia cerita apa Sering Pak? cerita kalau lagi habis pulang kerja gitu ngobrol dengan mampir di pos. Ya, bilang apa aja dia Pernah Pak? cerita-cerita dia punya teman itu. Mana? Teman, kalau tidak salah namanya Eki. Eki itu cowok Mbak. Tapi, Oh, kamu kenal Eki? Iya, tapi aku udah telepon. Tapi Mas Ekinya nggak tahu di mana Mas Barjo. Terus emang kenapa dengan temennya cowok itu Pak Eki? Kok ternyata Eki ini teman dekat Barjo, berarti Eki ini tahu di mana Barjo berada. Nah, kita tanya sama satpamnya di mana Eki tinggal. Jalan Kapur. Jalan Kapur daerah mana Masalahnya Pak? Jalan Kapur itu daerah Bojonggede. Oh, Bojonggede. Sana. Dia bilang begitu ya, Jalan Iya. Kapur, daerah Bojonggede ya? Daerah Bojonggede. Jalan Kapur. Akhirnya gue minta tolong sama tim untuk cari alamatnya. Jadi nggak ada cerita apa-apa sama Bapak nggak Pak ya? Ya sudah Bapak, terima kasih Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Mari Pak. Kita coba aja, kesana lagi gimana? Ya, kita coba kesana lagi ya. Kamu sambil telepon aja ntar di mobil ya. Siapa dia angkat. Hah? Oh ini. Ini rumahnya. Loh, Mbak. Nah pas kita datang ke sana, rumahnya udah mau ambruk, hancur semua rumahnya di situ. Ayo. Ada orang ini. Kok ini sepi gini sih? Mbak coba deh, ini. Tapi ini bener kan alamatnya? Ya ampun, ini mah udah ini banget. Tuh, sampai dalam-dalamnya jebol, Mbak. Mbak, ini ini topinya Mas Barjo Mbak. Ini topi yang sering dipakai Mas Barjo. Klien kita nemuin topi suaminya di sana. Ah, yang Ya bener ampun, tuh. Mas Barjo gimana ya Mbak ya? Tunggu. Topi. Mbak, topi kayak gini kan banyak, Mbak. Ini Coba mah. lihat dulu dong Mbak. Iya, tapi ini kan saya itu kayak hafal gini, Mas, saya itu hafal punya suami saya. Ini kenapa nih rumahnya? Makanya ini ada apa lagi nih di dalam? Coba deh, Mbak. Ada sesuatu lagi nggak? Kita nggak bisa masuk lagi nih. Ini banget, jeblos banget. Kalau itu topi yang biasa dipakai Barjo, suaminya Esti, berarti Barjo sering ke rumahnya Eki dong. Kenapa Barjo sering ke rumahnya Eki? Nggak tahu ini kenapa ini. Coba kita tanya dulu aja daripada mikir yang macam-macam. Coba tanya orang aja di sebelah sana. Yuk.
Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Pak. Maaf, Pak. Numpang nanya. Mau tanya, Pak, ini rumah depan ini kenapa, Kenapa Pak? ya, Ini? Pak? Kok hancur begini, Pak? Ini bener rumahnya Pak Eki kan, Pak? Waktu itu tuh dia tuh ribut sama warga sini karena dia tuh kayak orang tinggal di kebun gitu. Terus ini rumahnya di... Dihancur-hancurin warga gitu. Lempar-lemparin. Kalau orang anu gimana sih ya surat. Oh, pantes. Waktu itu di rumahnya Pak Eki ada yang namanya Pak Barjo nggak? Nih Pak, namanya Barjo. Lu kita zoom dikit ya Pak ya, biar Bapak kelihatan. Oh ya ini kali. Pernah lihat di rumah ini nggak? Pernah. Suka ada, suka enggak gitu. Oh, jadi sekali-sekali datang, sekali-sekali enggak. Dan kita tanya sama tetangga, kemana Eki atau Barjo, Pak? Ini Pak, Eki ini setelah rumahnya dihancurin sama warga, dia pindah kemana, Pak? Katanya dia mau buka Jonggo. Nama laki-laki itu nggak? Sama Namanya si Barjo ini nggak Pak? Kayaknya sama dia deh. Berarti sama Barjo itu dibuka praktek di sana. Akhirnya kita coba cari sama tim alamat tempat tinggalnya Eki di daerah Jonggol. Makasih banyak Pak ya, kalau gitu informasi Pak ya. Kita coba cari Ya, ke Jonggol Pak ya. Makasih Pak ya. Iya Pak. Ya di mana sih tempatnya? Ini sih katanya rumahnya Mila. Sebelah mana? Ini. Lu. Lu itu ada ibunya? Kok ada ibunya sih? Astagfirullahaladzim. Kita gimana nih kalau kita datang bisa kenal lagi dianya, bisa diomelin. Coba bantu. Iya Ibu, maaf Ibu, Mbak, maaf ya. Ini apa-apaan ini lagi? Enggak, kita janji kok Ibu kalau sudah ada ketemu sama Mas Kemarin di Barjo. rumah saya, kan di sini. Iya, Kamu memang. yang sudah ngasuh anak saya, Hesti. Enggak, Ibu, Sehingga kita- Hesti seperti ini kan? Ayo Hesti, ikut Mama. Mama bukan Mama sudah siapin mobil buat kamu. Udah, Ibu dijelasin baik-baik aja Ibu. Mobil apa ya? Semuanya nih, kemarin udah pada datang ke rumah Mama. Sekarang gini. kamu buat sini Ibu, lagi. Ibu jangan tarik-tarikan. Ibu jangan tarik-tarikan. Ibu jangan Ibu. Saya mohon Ibu jangan berantem lagi, Ibu. Ibu jangan berantem lagi, Ibu. Udah, ayo masuk. Sabar, Pak. Kenapa ini? Jangan. Kenapa? Sos, kamu kenapa? Iya. Ya lagi kamu jalan-jalan lihat dong. Ya, apa ini ya, jog. Ini nggak apa-apa, Ayo, kan? jog, ya. Bayar dulu, Maaf bayar ya. dulu. Udah, Mas. Ya. Maaf. Tadi buru-buru Mas soalnya, Mas. Maaf, Mas ya. Jujur deh sebenarnya aku nggak enak banget Mbak. Jadi kita nggak mau ngebantuin pun jadinya serba nggak enak. Iya, tapi Gitu kan loh. Mbaknya tahu sendiri, Mama aku tuh terus maksa terus. Aku tuh nggak bisa Mbak dipaksa-paksa terus. Mama aku nggak pernah ngerti aku. Mama aku selalu nyuruh aku nikah terus sama Surya. Ya udah. Aduh, ayo mama kamu. Aduh. Dia mencoba cross check ke Jonggol, kita tanya juga di daerah Jonggol, tanya sama warga, tanya sama RT RW setempat, tanya sama pedagang. Misi Pak? Iya, Bang nanya Pak. Pak, kenal namanya Pak Eki nggak? Iya. Yang mana ya? Katanya dia kayak paranormal atau dukun itu daerah sini. Oh itu kalau itu kenal. Loh, kok Bang kenal sama Eki? Mungkin Eki yang tukang netra itu, kopi di tukang netra. Loh, emang dia buta Eki ini? Loh, gue sama Feli bingung. Bukannya Eki ini buka praktek perdukunan, Pak? Nggak buta, bukan tunanetra, bukan. Dia dukun atau paranormal gitu, Pak. Dia kerja tuh sama tukang netra, Pak. Oh, maksudnya dia kerja sama tunanetra. Oh, Asistennya tunanetra. Netra. Eki ini asistennya tunanetra? Iya. Dulu, ini tunanetra sebagai apa? Tukang pijit atau apa? Ya kalau itunya tukang pijit, kalau jadi sini ya kurang tahu sih. Tunanetra, namanya siapa tunanetranya, Pak? Bagus.
Mbak Gerut. Bener nggak Eki yang kita cari ini adalah Eki, asistennya Mbak Gerut? Mbak Gerut? Sini Pak, benar. Ada dekat-dekat sini. Ya ada dekat sih. Ini lurus mana? Oh, sebelah kiri masuk. Masuk terus di situ rumahnya. Jauh dari situ. Mbak Gerut ya? Oke, kita coba sana ya. Yaudah, Bapak makasih Makasih Pak Pak ya. ya. Tim coba cari, tim coba cross check alamatnya dan ternyata dapat alamat rumahnya Mbak Gerut. Assalamualaikum. Pak, Mungkin lagi mijit kali di dalam ya? kita ketok pintunya, keluar di situ. Assalamualaikum, Mbak. Berapa ya? Assalamualaikum Pak, permisi. Ya, ini dengan Pak Ini dengan Bapak pijit siapa ya? urut tunanetra ya. Pak? Maaf, ini Bapak yang tukang pijitnya? Iya, saya itu pijit. Iya, Pak, maaf saya mau nanya. Bapak biasanya punya asisten kan, Pak, yang biasa nemenin? Ada, tapi Betul, dia ya? ini hari sedang keluar dia. Namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Eki bukan, Pak? Eki bukan Pak. Ya, itu betul Eki namanya. Eki? Iya. Maaf, ini saya mau tanya, ini Eki yang paranormal itu bukan, Pak? Yang punya praktek dukun itu bukan, Pak? Iya, Betul, Iya. Pak? betul. Ini ada perlu apa ya? Apa mau dipijit apa gimana? Iya, iya Pak. Tadi sebenarnya kita mau pijit juga, sekalian mau tanya sama asistennya Bapak yang namanya Eki. Kita mau ngobrol-ngobrol juga Pak sama Eki ini. Karena kita mau nanyain masalah temen kita Pak. Suaminya Mbak Asti, ya namanya Barjo, Pak. Maaf aja, saya ada panggilan. Oh, Pak, sebentar. Mungkin Bapak tahu tentang ini, Pak. Jadi kita nemuin ini di Barjo sebenarnya ini. Mungkin Bapak tahu, Bapak boleh raba deh. Ini cairan gitu di botol kecil, ada foto juga, Pak. Ada bulu-bulunya Pak ini. Ada bulu di dalam botol kecilnya. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya? Bapak nggak tahu barang ini ya? Katanya ini bulu Pak, bener nggak ini Pak? Iya. Mama saya ada panggilan. Nah di situ dia agak nutup-nutupin tuh. Kelihatan di ekspresi mukanya. Walaupun dia nggak bisa melihat, tapi kelihatan dia di ekspresi mukanya. Pak, gimana dong? Berarti yang tahu semuanya Eki ya, Pak? Gimana Pak biar kita bisa ketemu sama Jadi Eki? Eki bentar lagi kesini Pak Eki Pak ya? Mau ada panggilan. Bapak panggilan kemana, Pak? Coba. Ini Kok ditanyain gitu ya? Ini enggak harusnya kok dia tadi awalnya ingat ya, dia bilang bahwa Eki itu emang asisten dia. Iya. Terus dia bilang juga Eki emang dukun atau paranormal. Jadi yang saya tahu deh. Coba nanti Joko ikutin deh. Atau kita ikutin aja nanti kita intai. Ayo kita ikutin aja yuk. Kita Aneh ikutin aja, banget tapi jangan soalnya. sampai ketahuan. Gak ya. mungkin kan? Kita ikutin aja ya, kita intai aja yuk. Mana-mana juga tukang pijit pasti ada yang nemenin kan? Sampai akhirnya kita ikutin Mbak Gerut ini. Mana nih dia? Sebentar. Ini udah kalau lumayan kalau jauh dia loh benar-benar buta, dia nggak akan curiga dengan kita ini. Kita ikutin Mbak Gerut, ya dia jalan pakai tongkat dengan kacamata hitam. Sampai akhirnya Mbak Gerut ini menuju ke suatu tempat. Kok jalan kayak gitu? Tuh kan jalan, masa jalannya gitu kalau Dia muter? naik motor loh. Kemana dia? Mobil mana? Mobil. Ini katanya orang buta. Waktu dijemput naik motor kok langsung larinya cepat banget, nggak kayak orang buta. Waduh hilang tuh. Aduh ada motor nggak? Ada motor ya? Hilang nih, takutnya hilang ini. Buruan. Ayo, masuk kita cepet. Akhirnya kita buru-buru kejar motor itu. Kita ikutin dari jauh mau kemana dia pergi. Dia mau berhenti kayaknya dia, mau berhenti Pak. Mana tuh dia? Dia turun loh.
dia belanja di tempat toko kelontong itu dan nggak lama kemudian dia ngumpet-ngumpet menuju ke tempat kosong. Belangkonya dilepas sama dia ternyata. Udah keluar lagi. Kita turun aja kali ya? Hah? Oh, penasaran banget, greget deh jadinya. Itu ngapain ya? Mana? Itu. Ya aku nggak lihat. Turun. Ayo dong. Ya ampun. Tuh kan, semuanya loh. Tuh kan, dia lepas makan ketahuan deh. Ya udah kabur. Ayo turun. Buru-buru kita turun dari mobil, kita lari sekenceng-kencengnya, kita kejar dia. Bapak! Pak! Ayo Pak! Ayo! Dia lari sekenceng-kencengnya, kita ikutin dia sampai akhirnya kita tangkap Bagro ini. Mari, Pak. Ini apa maksud Bapak semuanya? Apa maksud Bapak apa? Bapak ternyata nggak buta. Ini apa? Apa ini semua? Jadi Bapak bohong. Ini bohongan ya? Kita interogasi, kita tanyain di situ. Awalnya dia nyembunyiin, awalnya dia ketakutan, akhirnya kita paksa di situ. Bagruk ini sebenarnya siapa? Apa coba ini? Hah? Maksud Bapak apa? Bapak jelasin dong ke kita kok Bapak bohong. Saya cuma disuruh sama Eki. Bapak disuruh sama Eki. Saya nggak tahu. Saya cuma disuruh sama Eki. Buat bikin bumbu perindu masuk. Oh, jadi itu bulu perindu palsu. Jadi Bapak tahu tentang itu semua. Berarti Bapak kenal sama Barjo. Iya, jadi selama ini Bapak tahu dong siapa itu Anita. Anita siapa? Oh, kita saya nggak tahu. Bohong, Bapak nggak mungkin nggak tahu. Bohong. Eki mana sekarang Eki? Tadi ngantar saya belanja di pemburu itu. Oh, yang bawa motor itu Eki. Bawa motor itu. Bapak harus nemuin kita sama Eki. Ayo, kita coba Ayo, aja Bapak sana. bawa. Yuk. Akhirnya kita paksa. Coba tunjukkan di mana ketemuan sama Eki. Sama dia tunjukkan sebuah toko di situ. Ya. Dia bilang dia ketemuan sama Eki di sini. Ya sudah. Kalau gitu kita siapkan GoPro, kita siapkan juga kamera candid. Saya sudah belanja. Terus Ya dia sudah. bakal jemput Bapak di sini lagi. Pasti dia jemput saya di sini. Yaudah kita ngumpet dulu aja. Bapak Iya. inget ya. Iya. Bapak jangan kasih tahu kita ada di sini. Siap. Ya. Kita cuma pengen ya ketemu sama Eki. Bapak harus bantuin kita. Oke, teman-teman kita. juga mohon maaf ini ya. Yuk kita ngumpet dulu ya. Ya Pak udah. ya, jangan kasih tahu Eki, awas loh ya. Kalau gitu kita siapkan GoPro, kita siapkan juga kamera candid untuk cari informasi di mana keberadaan Barjo ini. Aduh, mana sih belum datang juga. Jangan-jangan kita dibohongin lagi dia mau dijemput Eki. Itu ada. Itu kayaknya. Oh iya. Bohong nih orang nih, berarti nih Bagruk nih bohong nih. Nggak sesuai dengan omongannya, langsung Bagruk naik motor, dia nyuruh Eki untuk kabur. Eki buruan kabur. Kok dia malah kabur? Kok dia malah kabur? Buruan, gue minta motor dong, buruan. Kita harus kejar orang itu, kuncinya ada di mereka ini. Akhirnya nggak lama kemudian motor datang, gue sama tim ngejar. Mobil mana? Iya, buruan. Begitu ada kesempatan dan gue ngeliat mereka ada di depan naik motor, langsung gue samperin, gue ngebut di situ, gue pepet motornya. Betul. Waktu gue sergap di situ, Bagruk ini udah tahu kita bakal ngejar dia, kita bakal nangkep dia. Dia malah kabur. Turun.
Turun. Kayaknya itu deh. Mana. Oh iya udah berhenti. Turun. Mbak Guru malah cari kesempatan, ya waktu kita semua lengah, dia malah kabur meninggalkan kita semuanya. Lu siapa lu? Hah? Siapa lu ngaku? Ngaku lu? Gua Eki. Hah? Eki gua. Lu bener Eki? Bener. Hah? Kamu tanyain langsung Hah? ya sama Eki ya, kamu tanyain Sama si ya. geruk-geruk gak jelas itu Iya kan? apa? Ayo. Iya kan? Ini Eki bukan? Ini. Ini cepetan kamu tanyain langsung sama dia. Sama apa lagi nih? Ini Eki bukan? Iya ini benar. Ini Tuh. Eki. Mas Barjo di mana? Saya nggak tahu. Gak mungkin kalau nggak tahu. Bener, saya nggak tahu di mana Mas Barjo. Bener. Cepat ngaku. Mas, kasih kantor. Kantor polisi aja. Udah. Kasih polisi aja. Ayo, Kasih polisi aja. Mas mending kasih tahu daripada masalah ini diperpanjang, Mas. Kasih tahu dong, Mas. Mas ngaku, Mas. Bener saya. Ayo ngaku. Saya nggak tahu Mbak. Bener Mbak. Bohong. Terus Bener Mas. Bener Mbak. Bener. gak mungkin. Kamu kan temannya Mas Barjo. Cepetan. Kasih tunjuk aku di mana suami aku. Bener saya nggak tahu Mbak. Mana bulu perindunya? Bulu perindunya mana? Lu yang buat bulu perindu, jangan-jangan juga mana? Bulu perindu. Iya, kalau belum perindu emang saya yang buat dengan Mbak Baru. Gua nanya, ini bulu perindu palsu berarti? Iya benar kalau ini bulu perindu palsu. Bulu perindu palsu. Berarti Barjo selama ini memang pengen dukunin cewek ini? Iya supaya Mbak ini mengira suaminya itu selingkuh. Supaya pisah. Jadi Maksudnya maksud apa lu? sih yang bikin Barjo sama istrinya pisah tuh lu atau emang dari keinginan Barjonya sendiri? Ayo ngaku, lu ngaku. Kalau enggak, ayo. Udah. Maksud lo apa Udah sih, Mas? sorot sekalian nih mukanya nih. Mukanya. Digerekot ya. Laporin polisi aja biarin. Laporin polisi Anita aja. siapa? Anita tuh siapa? Aku mau ketemu Anita. Itu perempuan bohongan Mbak. Maksudnya bohongan apa? Anita itu saya setting Mbak. Jadi selama ini Eki ini bohong semuanya. Dia ngatur, dia merencanakan ini semua. Dia memfitnah suaminya Esti supaya apa? Supaya Esti benci sama suaminya Barjo. Coba ya Anita Bohai, kita cari ya. Nih Anita Bohai. Ini fotonya ada, Ternyata ini sama benar. banget sama foto yang di sini. Tuh, ini loh Mas. Astaga. Bawa saya di sini cari duit. Cari duit tapi nggak kayak gitu juga Mas. Maksudnya Barjo bayar lu? Hah? Ngaku! Mas ngomong dong. Taruh kantor polisi lo ya. Wah, Gua taruh kantor parah polisi lo sih. ya. Hah? Ngaku. Sekarang Barjo di mana? Kalau Barjo saya nggak tahu. Oh iya jangan bohong. Bener, saya nggak tahu di mana Barjo sekarang. Jawab Mas di mana? Kamu nggak mungkin nggak tahu. Kalau kamu itu kerja sama, pasti kamu tahu. Pasti kalian berkomunikasi. Di mana sekarang? Kasih tunjuk saya di mana? Bener Mbak. Yang bayar saya bukan Barjo. Nah, terus siapa? Siapa Pak? Ini Bapak bohong lagi nggak sih? Bener, saya nggak bohong. Siapa Pak yang bayar Bapak? Saya cuma nyari uang, Mbak. Cari uang bukan kayak gini, Pak. Akhirnya dia ketakutan, dia bingung dan dia di situ nangis Eki ini. Eki ini cerita bahwa dia sebenarnya bukan yang ngelakuin ini, dia ini cuma disuruh. Ya, saya tahu Bapak cari uang, tapi nggak begini caranya Pak. Kita juga nggak mungkin kasar kalau Bapak tidak merusak rumah tangga orang. Ini Bapak melakukan fitnah seperti ini, coba lihat. Keluarganya sudah nganggep Mas Barjo itu tukang main perempuan. Ya mau main guna-guna, main dukun, coba. Saya itu punya anak kecil, Pak. Anak saya belum pernah ketemu sama bapaknya. Dia bilang dia disuruh, siapa yang nyuruh lu? Dia awalnya nggak berani. Udah lu nggak usah ngomong, kalau gitu tunjukin di mana rumahnya.
Tunjukin rumahnya masih di daerah Jakarta, kita pun menuju ke sana. Pas kita sampai tempat itu, dan waktu klien kita turun dari mobil, klien kita bilang, loh mas ini seperti ke rumah tante saya. Loh, mas ini kan jalan ke rumah tante aku. Hah? Tante kamu yang mana? Tante Erni. Ini jalan ke rumah tante Erni. Tante Erni? Dia buru-buru masuk ke dalam rumah, kita kejar di situ. Tadinya dia mau ngunci, nggak bisa. Maksudnya apa ini? Dan kita lihat kamarnya, ternyata ada Surya. Ada apa semua? Semuanya ada apa ini? Ternyata kalian berdua ini ya. Keluar semuanya! Keluar! Tawa sekarang kalian. Ternyata selama ini kamu sama tante kalian ada di belakang Nanti rumah saya ini. jelasin. Jelasin apa? Esti! Kaget kita semua di situ. Erni pun nggak percaya. Sampai ditempeleng Surya berkali-kali, ngapain kamu ngelakuin ini semua? Tantenya didorong juga, ngapain tante ngebantu ini semua? Jadi perlu dijelasin. Kamu bukan manusia kamu. Kamu udah tahu aku punya. Saya disuruh, Esti! Sabar apa tante? Saya nggak bisa sabar. Apa sabar? Esti! Nanti saya jelasin! Jangan ada yang perlu kamu jelasin. Kamu pura-pura baik. Kamu pura-pura mengelamar aku. Kamu pura-pura tulus sama aku. Kamu pura-pura cinta sama aku. Tapi kamu punya hati. Kamu fitnah suami aku. Kamu tega. Tante juga. Aku tuh ponakan tante. Udah sekarang sabar. Nanti orangnya juga datang. Nggak usah tak. Sama-sama tak. Salah. Siapa kamu? Siapa? Nanti orangnya juga sini. Saya akan buktikan siapa sebenarnya orangnya. Ada! Saya tunggu sebentar lagi. Siapa lagi? Udah kita turun di sini pokoknya. Semua tim bunyi. Akhirnya suara motor akhirnya datang ke rumahnya Tante Erni. Diam itu suara motor. Siapa yang datang? Itu mas. Hah? Apa nih? Apa-apa nih? Apa-apa nih? Apa-apa nih semuanya? Tante diam di sini. Bubar semuanya. Feli pegang nih, pegang. Tante udah. Siapa ini? Kamu keterlaluan. Nanti aku jelasin. Kamu sahabat aku. Kamu nggak boleh begitu, Mia. Kamu harus tahu. Enggak, tanya langsung orangnya. Kamu sahabat aku. Dia tahu. Perempuan sama kayak aku. Kamu kasih aku tumpangan. Kamu dengerin curhatan aku. Kamu jadi teman terbaik aku, tapi kenapa kamu kayak gini, Mila? Kamu keterlaluan. Kamu tanya aja langsung sama lucunya. Aku nggak kayak gitu sebetulnya. Nggak kayak gitu apa? Terus kamu ada berdua langsung tanya dia. Ini maksudnya apa, Mas? Tidak ada maksud apa-apa. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu bohong. Tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu kalau nggak ada hubungan apa-apa sama dia, kamu pasti tahu aku cari kamu, Mas. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. 1 tahun, Mas, kamu ninggalin aku. Dari aku hamil sampai aku melahirkan, kamu nggak ada sama aku. Kamu tega. Apa salah aku sama kamu, Mas? Kamu ninggalin aku demi perempuan kayak gini. Kamu nggak ada apa-apa, ya? Kamu bohong. Enggak.
suamiku. Tapi kamu diam. Bahkan kamu bilang aku jangan cari suami aku karena suami aku nggak baik. Tapi ternyata kalian datang berdua. Kamu tahu aku setiap hari nangis dengan cari suami aku. Itu nanti kejelasan aja sama bapakku semuanya, Mir. Semuanya ada sama dia. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Aku udah percaya lagi sama kamu. Tanggung jawab, Pak. Enggak, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku juga bohong. Kamu laki-laki, kamu punya tanggung jawab. Aku udah gak nyaman hidup dengan kamu, apalagi mama kamu yang selalu mengecilkan aku. Aku dibilang kecil, gajinya kecil, gak bisa nutupin kehidupan kamu, gak bisa nampain kamu. Kamu tinggal terserah mau tinggal sama mama kamu. Aku sudah muak sama semuanya. Tapi bukan gini caranya, Mas. Kamu nggak kasihan sama anak kita. Aku sudah muak dengan semuanya. Udah bilang kalau begini caranya kita pergi dari sini. Puas kamu. Ini semua sudah dibukakan sama Allah. Mbak tahu mana yang benar mana yang salah. Coba Mbak bayangin, kalau ternyata anaknya Mbak tahu bapaknya seperti itu, malah tambah marah nanti, malah tambah malu nanti. Kalau anak Mbak tahu ternyata bapaknya seperti itu, apa nggak malu anaknya Mbak nanti? Mungkin ini yang terbaik, Mbak. Ikhlasin, Mbak. Mbak, coba tenang. Mbak ingat nggak dari awal aku ngomong apa sama Mbak? Aku kan bilang apapun kejadiannya Mbak bakal ikhlas kan? Mbak bakal terima kan apapun? Iya kan? Keluarga aku sendiri, sahabatku sendiri. Mbak namanya orang tua, orang tua itu selalu ngasih yang terbaik buat anaknya. Ya, kalau orang tua ngasih tahu yang benar, coba Mbak pertimbangkan. Mbak percaya, Mbak. Mbak harus yakin itu yang terbaik. Ini yang terbaik menurut Mbak. Sekarang Mbak ikhlas, Mbak terima semuanya, Mbak rawat dan besarkan anak Mbak sebaik-baiknya. Ya, Insya Allah Mbak akan dapat yang lebih baik lagi kok. Ya. segala sesuatu yang ditutup-tutupin pasti akan ketahuan juga. Sampai seberapa lama kita akan kuat menutupin sesuatu yang buruk, lama-kelamaan juga akan ketahuan. Lebih baik saat ini kita introspeksi diri, ya. Kita berikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang yang kita sayangin. Ya, kalau kita bohong, pasti akan mengecewakan mereka dan juga akan mengecewakan kita sendiri. Ya. Daripada sekarang kita kecewa, daripada nanti kita kecewa, lebih baik kita niatnya baik. Kalau bisa bahagiakan mereka, jangan kecewakan mereka. Karena kalau kita udah ngecewakan mereka, kita pasti akan menyesal selama-lamanya.